Pemirsa, belum genap sepekan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah mengambil keputusan besar untuk menarik dana pemerintah 200 triliun rupiah dari rekening pemerintah di Bank Indonesia kepada rekening pemerintah di 6 bank. Menteri Keuangan Purbaya bahkan menyebut sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan informasi yang kami dapatkan dana itu akan ditransfer hari ini. Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Pak Peter, ada gebrakan yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya. 200 dari 425 triliun uang pemerintah hari ini katanya akan dipindahkan dari rekening di Bank Indonesia ke rekening di 6 bank himbara. Pertanyaan saya secara normatif dulu ya, Pak Peter. Ini langkah yang baik, beresiko, atau seperti apa Anda lihat? Ya, Bang Leo, ini pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi terlebih dahulu ya, kepada Bapak Menteri Keuangan kita yang baru ya. Selamat menjalankan tugas dan kita mengapresiasi sebuah niat baik ya. Kita butuh sekali terobosan. Kita butuh sekali perubahan mindset, perubahan pemikiran ya. Yang tadinya kita terlalu mengagung-agungkan stabilitas, sementara sekarang kita ada pemikiran untuk mendorong pertumbuhan. Ya. Karena kita butuh sekali pertumbuhan. Kita tidak cukup dengan hanya sekedar tumbuh 5%. Kita wajib tumbuh lebih tinggi. Karena apa? Karena kita harus menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi bonus demografi kita. Kalau kita hanya mengandalkan pertumbuhan 5% dengan alasan stabilitas, maka yang akan menderita itu adalah angkatan kerja kita. Mereka tidak mendapatkan lapangan kerja yang cukup. Ya, sehingga bonus demografi pada akhirnya bisa berganti menjadi bencana demografi bagi kita di masa depan. Jadi sekali lagi saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak, kebijakan yang sedang direncanakan oleh Pak Menteri Keuangan. Ya, keberanian inilah yang kita butuhkan. Tetapi ya ada tetapinya ini ya. Ya, Pak, silakan. Memang benar bahwasanya memang ada permasalahan likuiditas di dalam perekonomian kita. Ya. Perekonomian kita mengalami kering likuiditas. Bang Leo pasti ingat beberapa tahun yang lalu di masa-masa akhirnya Pak Jokowi pernah mengingatkan Gubernur Bank Indonesia, Pak Gubernur, likuiditas di perekonomian kita kering. Itu kan sempat kita dengar. Ya. Nah, tetapi yang harus dipahami juga ada perbedaan yang jelas antara likuiditas di perekonomian dengan likuiditas di sektor keuangan. Ya. Nah, apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah gagasan untuk mengalirkan likuiditas ke sektor keuangan, khususnya di perbankan, dengan harapan nanti likuiditas itu akan mengalir ke perekonomian. Nah, Pak Peter, mengalirnya 200 triliun itu, Pak, secara sederhana seperti apa akan kemudian bisa mendorong ekonomi? Karena kalau kita lihat data dari OJK, Pak, sampai bulan Juni tahun ini itu ada sekitar 2.300 triliun ya undisbursed loan yang tetap hang di sistem perbankan. Bagaimana tambahan 200 triliun itu akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, Pak, alih-alih mendorong inflasi? Seperti apa, Pak Peter? Ya, mungkin ini kita harus runtut dulu, Bang Leo, ya, dari pemikirannya dulu, dari pemikirannya Pak Menteri Keuangan. Ya. Tadi sebenarnya disampaikan di pengantar tadi, bahwasanya 200 triliun itu dimasukkan ke dalam sistem perbankan, masuk ke dalam sistem perbankan, dengan harapan itu akan mengucur menjadi kredit produktif ya kepada di sektor real, yang itulah yang akan menggerakkan perekonomian. Harapannya seperti itu. Tetapi ini yang saya sebutkan harus berhati-hati ya. Ada tantangannya di sini. Ya. Sebenarnya makanya saya awali tadi ada perbedaan besar antara likuiditas di perekonomian dengan likuiditas di sistem keuangan. Sistem keuangan kita sebenarnya saat ini, khususnya di bank-bank besar, itu tidak mengalami kesulitan likuiditas. Ya. Likuiditas mereka itu ample, likuiditas mereka itu
Berlimpah. begitu banyaknya, ya. Mereka tidak mengalirkan kredit bukan dikarenakan mereka kesulitan likuiditas, Hmm. ya. Dan itu tertunjukkan oleh data seperti yang disampaikan oleh Bang Leo tadi, ya. Undisbursed loan, ya, itu begitu besar, ya. Yang artinya permasalahan tidak mengalirkan kredit itu tidak hanya dari sisi banknya, tetapi juga dari sisi pengusahanya, dari sektor Debiturnya ya. realnya, dari demand-nya. Hmm. Undisbursed loan itu adalah kredit yang tidak dicairkan oleh nasabah. Artinya mereka tidak, kebutuhan mereka ketika kondisi perekonomian kita ini memang saat ini sedang lesu. Jadi harus dicari akar masalahnya, ya. Bukan sekedar kita menambah likuiditas ke perbankan, tetapi Ya. kita harus mencari akar masalah kenapa sektor real kita nggak bergerak. Ya, ini yang harus dicari. Karena kalau kita hanya mengalirkan uang ke perbankan, ketika demand terhadap kredit itu masih tetap rendah, maka dana yang 200 triliun itu saya khawatirkan itu tidak akan menjadi kredit, tapi menjadi beban bagi bank, karena bank kan harus bayar bunga kepada pemerintah. Ya. Yang pada akhirnya dia akan mencari lagi, balik lagi ke instrumen keuangan seperti SBN atau ke Ya. instrumennya bank sentral. Balik lagi uangnya itu ke bank sentral nantinya. Ya. Jadi harapan kita bahwasanya 200 triliun ini akan menggerakkan perekonomian itu tidak terjadi. Pak Peter, bagaimana memastikan ini kan 200 triliun ini sudah disetujui oleh Presiden untuk dipindahkan dari rekening pemerintah di Bank Indonesia ke 6 rekening pemerintah di 6 bank himbara. Bagaimana memastikan bahwa 200 triliun ini bisa dialirkan dalam bentuk kredit, tidak menggantung lagi jadi undisbursed loan itu, Pak. Lalu kreditnya dipastikan kredit yang produktif. Karena kalau yang paling gampang kan hari-hari belakangan ini adalah kredit-kredit konsumtif saja, Pak. Itu yang memastikan mekanisme itu apakah bisa himbaranya saja, bank-bank negaranya saja, atau memang ada langkah lanjutan, katakanlah dari OJK atau dari Bank Indonesia, Pak Peter? Saya tidak membayangkan ya bahwasanya ada mekanisme yang bisa memastikan bahwasanya yang 200 triliun ini akan mengalir ke sektor produktif, ya. Karena yang 200 triliun ini kalau sudah masuk ke di dalam bank dia akan mix kan antara duit pemerintah akan nggak bergabung. Bank itu sebenarnya nggak perlu dipaksa untuk menyalurkan kredit, ya. Begitu kan? Jadi ketika dia punya dana dan ketika ada permintaan kredit yang eligible, yang menguntungkan, bank akan sangat senang sekali untuk menyalurkan kredit. Tapi kan permasalahannya adalah permintaan kredit tersebut, yang visible tersebut, itu yang sekarang ini minim, ya. Makanya even akad kredit, ya, kredit-kredit yang sudah disetujui oleh bank pun itu tidak ditarik oleh nasabahnya karena permasalahan di sektor realnya sedang mengalami kelesuan, ya. Jadi saya tidak bisa membayangkan ada mekanisme untuk kita memastikan bahwasanya 200 triliun ini akan menjadi benar-benar menjadi kredit yang produktif. Oke. Kita berharap bahwa 200 triliun ini bisa menjadi booster ya Pak Peter ya. Tapi juga kita melihat ada resiko kalau kemudian 200 triliun ini kembali mengendap di bank-bank himbara. Resiko yang paling dekat itu apa Pak Peter? Risiko yang paling besar kemungkinannya adalah, ya, yang paling mungkin bagi saya itu adalah dana ini akan balik lagi ke BI.
Jadi uangnya pemerintah benar masuk di Bank Himbara, tapi berganti uangnya dana masyarakat yang dimasukkan ke BI sama oleh bank, ya. Karena bagi bank sekarang ini dibandingkan menyalurkan kredit lebih aman bagi mereka, lebih menguntungkan bagi mereka untuk menempatkan dana mereka itu di Bank Indonesia. Karena di Bank Indonesia itu tidak risk free kita sebutnya, ya. Tidak ada risiko untuk macet, ya. Dan di Bank Indonesia itu juga memberikan return yang cukup sehingga mereka masih mendapatkan margin dari penempatan dana di BI, baik itu di dalam deposit facilities ataupun dalam bentuk SRBI atau term deposit yang sekarang ini ditawarkan oleh Bank Indonesia. Jadi bagi bank, ya, dana yang mengalir masuk, ya, dari pemerintah yang sebesar 200 triliun ini akan digunakan sama mereka, berupaya mereka akan menyalurkan kepada kredit, tapi sebagai gantinya mereka akan menggunakan dana masyarakat untuk masuk ke bank BI dalam rangka mereka untuk berjaga-jaga, menjaga likuiditas, mengurangi risiko dengan tetap mengamankan margin yang mereka dapatkan. Iya, ini pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian atau siapa yang akan harus mengawasi mekanisme berpindahnya 200 triliun uang pemerintah dari rekening di Bank Indonesia ke bank-bank komersial, dan bagaimana menjaganya tetap aman, karena ya kita tahu selalu ada risiko moral hazard di situ dan ada risiko-risiko yang lain. Tapi kita akan bahas itu, Pak Peter, di bagian berikut selepas jeda, dan pemirsa, perbincangan ini akan kami lanjutkan selepas Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.